Jawabannya enggak gitu. Anda butuh kerja keras, Anda butuh capek, Anda butuh kurang tidur gitu. Kadang dimarahin sama atasan mungkin yang udah bekerja gitu. Mungkin Anda butuh waktu untuk mencoba hal-hal yang baru, mungkin Anda perlu ditegur lagi gitu. Nah, tapi dengan semua itu, dengan kita berproses, maka akhirnya skill kita bisa meningkat gitu ya. Nah, gimana caranya bisa meningkatkan skill? Dengan latihan, dengan jam terbang gitu ya. Kalau misalnya kita sudah jam terbangnya banyak, lama-lama kita bisa menjadi seorang yang expert gitu untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Oke, ya jadi sama ya dengan public speaking gitu. Untuk sukses kuncinya itu cuma satu, latihan, latihan, dan latihan. Ya, nah sebelumnya tadi sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, saya ingin men-sharekan satu hal. Gitu, tadi kan saya udah janji ya, ingat nggak janji saya apa? Oke, coba terus kalau chat janji saya apa? Wah, kalau pada nggak ingat, ya udah deh, nggak usah diceritain kali ya, nggak usah ditanya. Masih ingat nggak janji saya apa? Saya akan ceritakan pengalaman saya, gitu kisahnya. Wah, keren-keren ya, masih pada ingat semua ternyata. Oke, nah jadi saya mau cerita nih sebuah titik balik yang membuat saya jadi mencintai dunia public speaking gitu ya, dan pengalaman-pengalaman saya bekerja di Meridiana Group. Dan saya juga berharap bahwa kisah saya ini bisa menginspirasi kalian semua ya, supaya kita semua bisa lebih giat lagi untuk belajar public speakingnya. Oke? Oke, jadi saya itu tidak pernah memulai segala sesuatu dengan langsung hebat, langsung luar biasa gitu. No, ya. Karena mungkin kalau orang kenal saya sekarang sebagai coach yang misalnya top marketer di Meridiana Group gitu, oh Coach Ika yang pernah menjadi top speaker itu, atau oh Coach Ika yang sering buat konten ya di IG-nya gitu, atau oh mungkin yang dulu pernah mendampingi Miss Mary ya menjadi co-trainer di program YouTube Academy gitu, atau oh Coach Ika yang dulu pernah menjadi SPV terbaik ya gitu, setelah langsung naik langsung bisa menjadi SPV terbaik. Jadi ya walaupun itu semua gitu, jadi saya nggak pernah memulai segala sesuatu itu dengan hal yang mudah gitu. Jadi memang ya saya sangat-sangat bersyukur atas segala hal pencapaian saya, atas semua hasil yang sudah saya peroleh. Saya juga sangat-sangat bersyukur gitu kepada Tuhan yang memberikan saya kesempatan yang begitu besar. Saya juga bersyukur karena saya memiliki orang tua yang sangat-sangat mencintai saya pastinya, yang sangat mendukung saya, itu bahkan sampai saat ini. Dan menurut saya, semua yang saya raih itu tidak mudah gitu. Seperti kelihatannya jadi dulu banget waktu saya kecil mungkin ya, saya orang yang nggak begitu cantik gitu. Bahkan saya merasa dari segi fisik saya di bawah rata-rata. Udah gitu, dulu mungkin ya jadi ini adalah foto saya gitu. Jadi jangan ketawain ya. Jadi ini mungkin dulu saya agak sedikit kusam, agak sedikit gendut gitu. Jadi ada yang tahu mungkin saya yang mana? Oke, yang mana? Oke, jadi saya yang ini ya. Iya benar banget. Jadi ya dulu saya agak-agak belum bisa make up gitu, dan saya ingat banget. Jadi waktu saya SD gitu, karena saya agak sedikit gendut gitu. Jadi orang-orang itu suka manggil saya itu Bagong gitu ya. Jadi ya Bagong itu adalah ini, Anda bisa lihat sendiri di layar Anda gitu. Karena ya tadi karena saya udah kusam, gendut, dan nggak suka dandan dan mungkin jelek gitu. Jadi semua orang memanggil saya itu Bagong gitu. Nah, mungkin awalnya ini sebenarnya bercanda gitu ya manggilnya. Itu namanya juga anak SD gitu kan, masih suka bercanda, masih suka bercanda lah. Tapi karena bercanda merekanya lah, jadi kadang-kadang itu membuat saya itu sedikit tertekan gitu. Wah, kenapa sih saya gendut gitu? Kenapa sih saya hitam gitu? Dan akhirnya waktu kelas 6 SD, saya memutuskan untuk diet gitu, nggak makan, nggak minum. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit kurang lebih 2 minggu gitu. Dan saya inget banget di rumah sakit saya merenung gitu kan, karena orang tua saya dulu bekerja, jadi saya harus ya karena itu kesalahan saya, jadi hukumannya ya saya di rumah sakit sendirian gitu. Dan saya bertanya gitu sama Tuhan, kenapa ya? Kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Kenapa saya nggak bisa cantik gitu kayak yang lainnya gitu? Kenapa saya nggak banyak banget kekurangan saya? Dan saya juga pernah ada suatu kejadian gitu. Jadi ketika ada teman saya, orang tua teman saya lebih tepatnya berkunjung ke rumah gitu ya, karena rumah saya itu dekat sama tempat les ya. Jadi mungkin orang tuanya karena nunggu anaknya sekalian datang gitu ke rumah saya untuk nungguin anaknya dan ngobrol sama mama saya.
Jadi waktu itu dia bunyiin lonceng kan di pagar gitu, bisa dipencet, dan karena ada bunyi akhirnya saya keluar gitu. Saya keluar, saya bukain pintu, saya bilang oke, silakan masuk tante gitu. Terus saya ke kamar, saya segera manggil mama saya gitu, "Ma, ada tamu nih," gitu. Akhirnya mama saya ke ruang tamu menyambut dia. Saya masih benar-benar inget banget waktu mama saya ke ruang tamu, orang tua teman saya itu tanya gitu, Ika mana, kok nggak kelihatan gitu. Terus mama saya bilang, loh tadi kan yang bukain pintu Ika gitu. Ya, terus apakah Anda tahu jawaban apa yang didapat dari orang tua teman saya itu? Dia bilang gini, oh itu Ika ya gitu, saya kira tadi pembantunya gitu. Jadi di setelah saya dikira, ya mungkin karena saya nggak terlalu cantik dan saya berbeda banget sama mas saya, mungkin saya jadi dikira pembantu kali ya. Makanya di sini penting banget gitu, anak-anak yang dari kecil dia harus memiliki gambaran yang sangat-sangat positif gitu ya terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi apa akibatnya ketika saya punya gambaran yang negatif, saya merasa tidak bisa apa-apa gitu. Padahal nilai di sekolah saya bagus loh gitu. Waktu SMP saya masuk 3 besar, bahkan saya ranking 1. Sampai akhirnya setelah saya lulus SMP, saya lulus SMA, dan saya mau kuliah, saya inget banget waktu itu lulus SMA saya mencari-cari kampus gitu ya. Saya bingung banget mau kuliah apa. Saya bingung bukan karena nilai saya jelek gitu, enggak, nilai saya cukup. Tapi waktu itu karena saya karena tidak pedenya, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan passion saya itu apa. Jadi akhirnya ya sudah, saya mendaftar arsitek. Dan menurut saya itu adalah pelajaran yang sangat-sangat mudah di bayangan saya gitu ya. Ya beda gitu sama teknik sipil yang penuh perhitungan dan arsitek gitu. Jadi di pikiran saya awalnya itu benar-benar ya gampang banget gitu. Tapi ternyata saat di jalan itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Tapi saya bersyukur walaupun ternyata arsitek itu juga pelajaran yang sangat sulit, tapi saya bisa lulus dengan nilai yang baik gitu. Bahkan bukan hanya lulus dengan baik, tapi puji Tuhannya saya bisa kuliah dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja gitu dalam mendesain rumah, sehingga pengalaman saya pun bisa bertambah gitu ya. Tapi coba perhatikan ya, walaupun saya sudah berpengalaman gitu dalam mendesain rumah, apakah saya bekerja menjadi arsitek sekarang? Jawabannya enggak gitu ya. Saya bekerja sebagai seorang trainer. Ya, jadi kenapa bekerja sebagai seorang trainer? Karena walaupun saya sudah berpengalaman jadi arsitek, tapi saya merasa itu bukan passion saya, itu bukan panggilan saya gitu. Oleh karena itu saya mencoba pekerjaan yang di luar prodi saya, yaitu sebagai trainer, sebagai pembicara di depan ratusan orang seperti saat ini. Dan saya juga percaya dengan mengajar maka saya juga akan lebih sering tampil, dan dengan sering tampil maka kepercayaan diri saya otomatis akan meningkat gitu ya. Jadi di sini saya mulai bekerja di Mary Riana Group, lebih tepatnya sebagai seorang trainer public speaking ya. Namun walaupun job desk saya adalah trainer, tapi saya tidak hanya bekerja sebagai seorang trainer, tapi juga sebagai telemarketer, sebagai sales gitu, sebagai speaker ya, dan banyak hal lagi. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang akhirnya melatih hati saya, melatih mental saya supaya saya bisa lebih jago lagi gitu dalam ngomongnya. Dan saat saya mulai bekerja, menurut Anda apakah saya langsung berhasil? Coba tulis di kolom chat, apakah saya langsung berhasil? Jawabannya tidak. Saya tidak berhasil gitu ya. Pada saat saya pertama kali menjadi telemarketer pun saya masih gitu, karena takut gitu, takut gagal, takut nggak bisa ngomong, takut dimarahin orang, takut dikira ngapain sih nih orang telepon gitu ya. Sampai saya gagal berkali-kali juga gitu, dan nggak ada satupun yang berhasil. Tapi waktu itu saya bertanya sama teman saya gitu ya, sambil nangis-nangis, kenapa ya nggak bisa telepon gitu ya. Akhirnya saya disarankan untuk bertanya gitu, ya menurut kamu di sini yang paling bagus siapa gitu, kamu tanya sama dia, tanya caranya seperti apa gitu kan. Karena saya nggak bisa jualan sama sekali, dan akhirnya saya juga bertanya sama dia, oh harus seperti ini gitu. Dan akhirnya karena ilmu saya meningkat pun, jadi kepercayaan diri saya juga meningkat gitu. Dan akhirnya saya juga belajar untuk menerima penolakan itu ya. Saya diajarkan teman saya, udah nggak apa-apa, dengerin aja gitu. Kalau ditolak ya udah, coba lagi. Tuh, jadi saya mencoba untuk menguatkan hati saya, pikiran saya, telinga saya gitu, agar bisa kebal gitu ya dengan kata-kata orang, dengan enggak gitu. Jadi ya saya belajar gitu untuk ngomong sendiri aja di
telepon gitu, walaupun mungkin mereka nggak dengerin, ya udah nggak apa-apa, tetap ngomong aja gitu. Nah, dengan belajar dan saya juga menetapkan target harian saya gitu, misalnya sehari saya harus menelpon 100 nomor gitu sampai dot 3. Nah, apa sih artinya dot 3? Artinya adalah saya harus menelpon dari nomor 1 sampai ke 100, tapi pasti kan ada yang nggak ngangkat ya gitu, nggak semua orang ngangkat, dan itu harus diulangi lagi yang nggak ngangkat dari nomor 1 sampai 100. Kalau udah lagi nanti ada yang nggak ngangkat lagi, saya harus ulang lagi gitu dari nomor 1 sampai 100, siapa sih yang masih nggak ngangkat itu, sampai 3 kali gitu. Dan kalau misalnya udah pada ngangkat, baru tugas saya selesai gitu di hari itu. Nah, mungkin seharinya ada 75% yang menolak saya gitu ya, bahkan menolaknya di awal gitu. Tapi saya berarti kalau dari 75% ada berapa orang yang menolak saya? Kalau sehari 100 ada 75 orang gitu ya yang menolak saya. Jadi bener banget ya, 75 kali saya ditolak gitu dalam sehari. Dan menurut Anda nih, berapa kebal sih hati saya saat ini? Udah kebal banget gitu ya. Tapi ya saya belajar gitu dari penolakan itu. Saya mencoba untuk mengimprove diri saya gitu, untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki intonasinya, memperbaiki gimana sih caranya supaya orang tertarik gitu sama saya. Ya, saya belajar itu setiap harinya. Dan setelah saya belajar lagi dan lagi, tebak apa yang saya dapatkan sekarang? Ya, saya menjadi top warrior gitu, karena berhasil untuk menelpon orang, dan juga bukan hanya menelpon, bahkan bisa sampai melakukan pembayaran gitu ya, sampai closing. Kalau dulu saya harus tanya sana sini untuk tahu gimana sih caranya untuk telepon orang yang baik, yang benar gitu. Sekarang orang lain gitu ya datang ke saya untuk minta waktunya untuk konsultasi. Ya, jadi itulah buah dari kegigihan, kerja keras, dan pantang menyerah gitu. Nah, itu baru sebagai telemarketer ya. Tadi kan saya cerita ada pekerjaan, saya ada banyak gitu di Meridiana Group. Nah, ada apa lagi selain telemarketer? Yang kedua ada trainer gitu ya. Jadi bayangkan seorang anak yang dulunya minder, yang karena beda banget sama mamanya mungkin, yang nggak percaya diri sama sekali, sekarang menjadi seorang trainer gitu, bicara di depan ratusan orang gitu. Betapa groginya saya, betapa deg-degannya saya pada saat itu gitu. Dan menjadi trainer di Meridiana Group itu benar-benar nggak mudah loh gitu. Jadi setelah diterima, kita ada yang namanya OJT, dan di dalam OJT itu, atau ya di dalam namanya OJT itu, kita harus mendapatkan aksesnya 5 kali gitu. Udah kita disetujui 5 kali, baru kita bisa lulus dan bisa menjadi seorang trainer. Nah, tapi untuk saya mendapatkan aksesnya 5 kali aja, tebak saya gagal berapa kali? Saya gagal lebih dari 10 kali gitu ya. Jadi lebih banyak banget, bahkan 2 kali lipat lebih dari akses yang harus saya terima gitu. Nah, menurut Anda apa sih perasaan saya waktu saya gagal? Pasti sedih ya, sedih banget lah gitu. Bahkan saya sampai ingat banget dulu pernah ditanya gitu, kamu serius gak sih ikut ujiannya gitu? Ya saya jawab, ya serius lah, tapi ini bukan karena saya suka ngomong gitu, jadi mau diapain lagi? Ya tapi saya belajar gitu untuk ngomong di banyak orang secara live gitu, walaupun itu benar-benar susah buat saya gitu. Karena kan kalau telemarketer kita ngomongnya di telepon ya, kalau kita ditolak ya udahlah, masih gak lihat juga toh kan. Tapi kalau live gitu, kita bicara di depan banyak orang gitu, kita benar-benar bisa melihat gitu loh ekspresinya mereka, suasananya itu sepi banget atau seru banget, itu benar-benar kerasa banget gitu. Nah, kalau misalnya lagi nggak oke suasananya, perasaan Anda apa? Baper kan gitu. Nah, apalagi kalau kita di depan orang, percaya deh, kita bisa melihat semuanya gitu dengan sangat-sangat jelas. Jadi kalau ada satu orang yang udah nguap aja, kita bisa langsung pertama kali itu mentalnya jatuh banget gitu. Jadi saya mencoba untuk mendobrak ketakutan itu, dan bener-bener rasanya apa yang terjadi kalau yang kayak di TikTok gitu ya, katanya wow mantap banget gitu rasanya, itu jatuh bangun kalau naik roller coaster tuh udah kayak dijatuhin dari atas gitu perasaannya. Tapi ya saya berjanji gitu terhadap diri saya sendiri bahwa suatu saat nanti saya bukan hanya bisa berbicara, bukan hanya di depan ratusan orang, tapi bahkan di ribuan orang gitu ya, seperti saat ini. Amin. Oke, lalu apa lagi selanjutnya? Yang terakhir adalah pekerjaan saya adalah sales. Ya benar banget. Ya menurut saya sales itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat very tough banget gitu ya. Karena bayangin aja kalau orang ngajak ngobrol aja, itu bahkan orang lain tuh udah tahu gitu, udah menempelkan stigma, oh dia jualan gitu. Jadi susah banget gitu. Jadi orang terlebih dahulu udah nolak kita. Jadi saya sering ngomong sama telapak tangan orang gitu ya. Apalagi kalau jualannya bener-bener live. Jadi oh nggak dulu ya gitu. Jadi atau ngomong sama salaman orang, makasih
Jadi benar-benar ya itulah penolakan-penolakan yang saya dapat. Tapi jadi saya belajar gitu. Oh, kalau misalnya ngomong seperti ini, saya itu harus ngomongnya seperti ini, langsung diganti lagi skripnya. Atau oh, kalau bicara yang kayak gini, nanti misalnya orangnya yang beli cuma dikit, diganti lagi skripnya gitu. Oh, kalau skrip ini yang beli lumayan banyak nih gitu. Jadi diganti-ganti terus cara kita ngomong sampai banyak orang gitu yang mau beli. Ya, jadi bener banget ya, luar biasa banget rasanya gitu. Para sales yang di sini yang jualan juga pasti tahu rasanya. Sampai katanya ada untuk menjadi seorang sales yang berhasil ada satu rumusnya. Coba tebak apa rumusnya? Rumusnya adalah kita harus muka tembok gitu ya. Karena sudah ditolak lagi ya kita akan datang lagi gitu. Ditolak lagi ya datang lagi gitu. Dan itu bener banget gitu. Yang penting adalah muka temboknya harus tetap tebal biar biar supaya kita tetap percaya diri. Dan tapi kita nggak boleh membuat orang jadi nggak nyaman gitu. Tetap kita harus membuat orang lain nyaman gitu. Dan terlebih tapi itu tetap akan terlatih ketika kita memiliki jam terbang gitu kan, karena kan kita coba lagi dan coba lagi. Nah, jika kita udah sering berbicara, sering menawarkan, maka saya jamin cara menawarkannya apapun itu hasilnya akan berpengaruh gitu. Dan karena itulah juga gitu. Jadi saya selain menjadi top warrior, saya juga menjadi top speaker dan saya juga meraih top sales untuk saat ini ya. Dan saya yakin bahwa keberhasilan saya itu di dalam bekerja, menurut saya kuncinya itu ada 3 hal. Jadi yang pertama itu harus memiliki hati yang kuat. Gitu, kalau gagal ya jangan berkecil hati, tapi coba lagi sampai berhasil. Gitu. Yang kedua adalah kita punya pikiran yang benar, mindset yang benar gitu, yang mau selalu dikembangkan kapasitasnya, yang mau selalu berubah gitu ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah tujuannya. Gitu. Tujuan apa yang membuat kita harus mencapai perubahan itu. Ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya sulit banget di awal, tapi pada akhirnya saya bisa menjadi seseorang yang excellent. Dan saya yakin dengan segala perubahan yang saya terima, gitu yang saya dapatkan, karena saya ada di tempat yang tepat dan dibimbing langsung dengan orang yang tepat juga, yaitu Miss Mary Riana, terutama dalam hal public speaking. Dan ketika kemampuan public speaking saya bertambah, maka kesempatan yang lebih besar pun akan bertambah. Ya, dengan segala pencapaian saya, dengan segala hal yang saya peroleh, gitu, akhirnya saya sering diminta untuk sharing, untuk acara fighter, untuk acara reseller juga di M1 produk-produk dari Riana gitu. Dan juga ada acara kantor yang beberapa saya juga diminta untuk sharing gitu, untuk tekniknya seperti apa sih gitu, supaya yang lain juga bisa tercapai untuk targetnya. Ya, jadi semoga pengalaman saya berkembang di pekerjaan saya dan pengalaman saya di dalam public speaking bisa menginspirasi Anda semua ya. Dan saya juga mau menyampaikan pesan, ya terkadang memulai sesuatu itu benar-benar berat banget rasanya. Jadi saya tidak tahu apa ketakutan Anda saat ini, saya tidak tahu apa kekhawatiran Anda saat ini, tapi saya mau mengingatkan Anda pada saat ini bahwa kita tetap harus mencobanya lagi gitu. Karena kita masih ingat nggak waktu kita anak-anak, kita masih kecil, kita belajar naik sepeda. Gimana? Apa rasanya waktu pertama kali kita belajar naik sepeda? Pasti jatuh, kita takut luka, takut kalau di belakang sepeda nggak ada yang megangin, gitu kan? Tapi setelah kita latihan lagi, maka kita bukan hanya bisa naik sepeda gitu kan, sekarang kita bisa naik motor atau naik yang lainnya juga. Nah, saat ini saat kita mau mencoba juga untuk belajar public speaking, mungkin awalnya kita takut, kita ragu, ataupun hal-hal negatif lainnya gitu ya. Tapi itu harus dihilangkan, karena itu tidak akan membawa Anda kemana-mana gitu. Jadi Anda harus memutuskan untuk keluar dari zona nyaman Anda. Anda harus tetap rajin berlatih, tapi ingat bukan hanya rajin, tapi juga tetapkan tujuan. Hal apa yang ingin Anda raih selanjutnya gitu. Karena pasti untuk keberhasilan ada harga yang harus dibayar gitu. Setiap kesuksesan, setiap keberhasilan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Dan kalau misalnya Anda ingin bisa menjadi pembicara yang bermanfaat bagi orang banyak, yang hebat, Anda juga harus rajin mengimprove kemampuan public speaking Anda gitu. Anda harus mengimprove diri Anda sendiri, dan pastikan juga Anda bisa memilih mentor yang tepat gitu. Mentor yang sudah teruji, mentor yang sudah terbukti nyata berhasil mencapai hal-hal yang Anda improve gitu ya. Karena kalau dia aja berhasil, Anda bisa berhasil. Kalau dia aja belum berhasil dan masih belajar, ya kemungkinan Anda juga perlu gitu untuk mempertanyakan, benar gak ya, saya tepat gak ya belajar sama dia gitu. Nah, jadi kalau Anda mau berubah gitu skill public speakingnya, Anda bisa mencari public speaker siapa sih yang paling hebat nomor 1 gitu di Indonesia dan Asia. Ada yang tahu siapa?
yaitu Miss Mary Riana. Ya, benar banget. Nah, coba saya tanya nih, siapa dari Anda yang mau diajarkan public speaking sama Miss Mary Riana? Public speaker wanita pertama, nomor 1 di Indonesia dan Asia yang sangat-sangat terbaik. Bisa tulis di kolom chat saya. Wah, banyak banget ya. Ya, karena banyak banget yang mau belajar public speaking bersama Miss Mary Riana. Itu yang udah nomor 1 di Indonesia dan Asia. Oleh karena itu, Miss Mary Riana juga ingin membuka kesempatan bagi Anda supaya bisa belajar langsung gitu bersama Miss Mary Riana. Ya, jadi Miss Mary akan mengadakan webinar tentang public speaking juga, dan ini spesial untuk Anda ya. Jadi di webinar ini apa aja sih ilmu yang bakal diajarkan? Itu ilmunya ada banyak banget, saya jamin ini banyak banget. Itu nah, jadi yang pertama adalah how to be a word speaker gitu, atau bagaimana caranya menjadi seorang pembicara yang hebat gitu. Nah, sebelum kita lanjut, saya juga mau tanya dulu nih, siapa dari Anda yang mau jadi pembicara yang hebat? Bisa tulis di kolom chat saya. Ya, semua orang ya. Jadi semua orang saya yakin banget pasti 100% ingin menjadi pembicara yang hebat. Setuju? Setuju ya. Tapi untuk mendukung Anda menjadi pembicara yang hebat, pasti ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Nah, biasanya akan ada 2 faktor yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah pembelajarannya apa, gitu. Yang kedua adalah ya siapa yang mengajarkan Anda gitu ya. Karena saya yakin kalau pengajarnya aja hebat, kalau mentornya aja hebat, maka Anda juga akan menjadi pembicara yang sangat hebat gitu ya. Dan Anda akan mendapatkan 2 faktor penting ini di sesi perkenalan public speaking gitu. Nah, besok kita akan ada webinar public speaking bersama Miss Mary Riana, dan apa aja sih yang dipelajarin? Jadi kita akan bahas satu persatu ya gitu. Jadi yang pertama nih, gimana caranya kita bisa membuat konten gitu. Nah, membuat konten itu bukan sekedar dengan dapat ide langsung dibuat gitu ya, dapat ilmu langsung dibuat. Tapi dapat ilmu itu bisa dikreasikan dulu, baru kita nanti akan membuat konten itu gitu. Jadi membuat konten itu harus ada analisanya. Nah, jadi ini penting banget ya di sini. Jadi nanti kita akan berikan 3 pertanyaan yang harus Anda jawab dari setiap konten yang Anda pilih. Karena nanti kalau sampai 3 pertanyaan ini tidak termasuk di dalam konten Anda, berarti Anda harus berhati-hati gitu ya. Jangan-jangan Anda kurang tepat nih memilihnya. Oke, nah ya jadi Anda harus sadar gitu. Jika kontennya tidak tepat, nanti Anda akan berat sendiri gitu, beban sendiri. Oleh karena itu nanti saya jamin juga nanti di sesi webinarnya Miss Mary Riana, 3 pertanyaan ini bisa membantu Anda untuk menilai konten yang Anda pilih sudah benar atau belum ya. Gitu. Nah, yang kedua Anda juga akan belajar mengenai struktur presentasi yang powerful. Nah, kalau Anda sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, pasti langkah selanjutnya adalah apa yang akan Anda buat gitu. Nah, apa yang akan Anda buat? Jadi Anda bisa buat skripnya, buat susunan katanya, buat outline-nya, hal apa aja yang mau dibahas, urutannya seperti apa biar menarik perhatian audiens gitu ya. Karena jangan sampai Anda malah asik sendiri ngomongnya, tapi audiens Anda malah bingung gitu. Anda ini ngomong apa sih? Oke, atau bahkan gak tertarik sama sekali dengan omongan Anda ya. Jadi semuanya harus ada strukturnya, semua harus ada urutannya. Dan nanti Anda akan diajarkan dalam webinar bersama Miss Mary Riana ya, tentang 4 struktur penting yang wajib kudu ada banget di dalam sebuah presentasi supaya presentasi Anda bisa semakin powerful. Nah, lalu yang ketiga, belajar apa lagi sih? Anda akan belajar juga gimana caranya menyampaikan pesan gitu ya. Untuk Anda bisa menyampaikan pesan secara maksimal, pasti bukan hanya berbicara aja, betul? Betul ya. Oke, pasti ada hal-hal lain yang perlu ada dan harus ada di dalam komunikasi. Dan Miss Mary akan mengelompokkannya menjadi 3 bagian. Nah, bahkan nanti juga akan disampaikan presentasi dari setiap bagiannya gitu. Apa aja sih yang penting dari tiap bagian dan berapa aja sih presentasinya nanti ya. Nanti akan Anda dapatkan pelajarannya dalam webinar bersama Miss Mary Riana. Karena ini penting banget, jadi yang menyampaikannya juga harus orang yang penting pastinya, bukan orang yang sembarangan gitu ya. Jadi nanti akan langsung disampaikan sama Miss Mary Riana mengenai 3 poin penting juga dan setiap penjelasan dari setiap poinnya. Jadi besok jangan lupa disiapkan juga buku Anda dan alat tulis Anda
supaya nanti Anda semuanya bisa mencatat. Oke, terus pembelajaran selanjutnya apa lagi sih? Anda juga akan belajar tentang bagaimana cara mendeliver pesan dengan cara eye contact gitu ya. Nah, menurut Anda apakah penting gitu untuk mengadakan eye contact itu? Perlu banget gitu ya. Iya, karena bayangin aja kalau Anda lagi bicara sama orang, tapi orang yang mengajak Anda berbicara malah nggak ngelihat gitu, tapi dia malah ngeliatin rambut Anda gitu, bahkan ngeliatin dahi Anda gitu kan, karena kan banyak ya di luar sana yang mengajarkan kalau nggak berani lihat matanya, lihat aja gitu di dahinya gitu kan. Nah, emang ada apa sih? Ada apa di sini? Gitu, jadi sebenarnya itu kurang tepat gitu ya untuk bisa ngelihat. Tapi kita itu kalau berbicara pasti harus ngelihat matanya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih dapat untuk perasaannya pastinya. Jadi lebih baik yang dilihat adalah matanya, bukan dahinya, bukan rambutnya ataupun yang lainnya. Ya, orang misalnya kalau misalnya Anda melihat matanya, pasti orang-orang itu benar-benar bisa merasakan perasaan Anda itu apa dan pesan yang disampaikan itu apa. Kita bisa mentransfer isi hati kita bisa mentransfer pikiran kita bisa mentransfer juga energi kita sama lawan bicara kita pastinya. Nah, ini kalau satu orang ya. Tapi gimana kalau kita bisa melihat banyak orang, misalnya dari ribuan orang nih. Gimana cara kita bisa ngeliatin mereka satu persatu coba? Caranya adalah nanti akan Anda temukan gitu ya di dalam webinar bersama Miss Mary Riana. Karena nanti misalnya nih, apakah caranya satu orang 1 menit gitu ya. Nanti kalau ada 1000 orang 1000 menit, apa kayak gitu? Pasti enggak ya, pasti enggak kayak gitu. Nanti pesertanya semakin banyak, nanti ngelihatnya semakin banyak lagi, nanti malah nggak fokus gitu kan. Nah, tapi nanti juga akan diajarkan gitu caranya gimana supaya semua orang itu merasa terperhatikan, semua orang itu merasa diajak berbicara gitu. Nah, matanya harus seperti apa nanti akan diajarkan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Anda juga apa lagi sih yang akan dipelajari gitu. Anda juga akan mempelajari tentang gestur tangan di dalam berbicara. Nah, coba tulis di kolom chat. Bayangkan apa yang terjadi kalau ketika Anda berbicara tapi tangan Anda diem aja. Terus Anda lipat, Anda taruh di bawah. Nggak ada gesturnya sama sekali dan Anda nggak ngelihat ada perubahan sama sekali. Apa yang Anda rasakan? Pasti bosan ya gitu. Jadi seasik apapun mereka berbicara, tapi kalau nggak ada gaya yang ditunjukkan pasti juga nggak menarik gitu. Yang setuju bisa tulis di kolom chat, setuju coach? Ya, setuju ya. Jadi menggunakan tangan itu benar-benar sangat penting banget. Ya, jadi ada 3 hal ya yang biasanya nih 3 hal ini menjadi pemikiran gitu bagi setiap pembicara. Tuh, yang pertama bisa jadi nih mereka itu biasanya suka bingung gitu, menggerakkan tangannya seperti apa sih? Coba saya tanya ya, pernahkah Anda merasakan waktu Anda mau berbicara dan berusaha menggerakkan tangan Anda itu rasanya kaku banget, seperti nggak tahu gitu mau gerak kayak apa, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kiri, ke kanan, atau putar-putar. Jadi ada bingung gitu, gimana sih cara menggerakkan tangannya, atau mungkin tangannya mau ditaruh di mana ya, di belakang, di depan gitu, mau ditaruh di mana gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, biasanya Anda suka bingung. Oke, jadi itu tipe pembicara yang pertama. Lalu tipe pembicara yang kedua seperti apa sih? Nah, biasanya mereka itu suka menggerakkan tangannya belum tepat, biasanya belum powerful gitu, karena mungkin mereka udah berani nih. Kalau yang pertama kan belum berani, yang kedua dia udah berani, tapi menggerakkan tangannya itu salah gitu, sehingga kalimatnya terasa kurang tepat. Nah, jadi nggak ada getarannya, walaupun mereka sudah menggerakkan body gesturnya, tidak sampai ke dalam hati pembicara gitu, sehingga audiens yang mendengarkan rasanya ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada respon yang didapatkan sama sekali. Nah, itu adalah tipe pembicara yang kedua. Nah, tipe pembicara yang ketiga adalah dia bergerak, dia melakukan gerakan, tapi gerakannya ini diulang-ulang gitu ya, saking bingungnya nggak tahu apa aja sih yang harus digerakin, gaya-gayanya seperti apa, karena nggak tahu akhirnya gerakannya dipakai itu lagi gitu ya, sehingga orang-orang bosan gitu untuk memperhatikannya. Nah, jadi kayak gitu. Dari 3 tipe pembicara ini, makanya nanti di webinar Miss Mary juga akan menjelaskan gitu sebenarnya untuk teknik untuk menggerakkan tangannya ini seperti apa sih gitu, dan peletakannya di mana, itu nanti semuanya akan diajarkan di dalam webinar. Dan karena ini spesial, nanti juga langsung disampaikan dengan orang yang spesial pastinya ya, sama Miss Mary Riana. Anda juga bisa langsung mempraktekkan gitu ya, nanti udah diajarin Miss Mary Riana, nanti Anda bisa langsung mempraktekkan juga di dalam webinar itu langsung, dan nanti bisa langsung Anda praktekkan juga di dalam Anda berbicara mungkin di tempat umum misalnya, ataupun di keluarga Anda sendiri gitu ya. Nanti tekniknya itu benar-benar sangat mudah
mudah banget untuk dipraktekkan dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk semua materi ini biayanya benar-benar sangat terjangkau ya, gitu. Apalagi Anda akan diajarkan langsung oleh Miss Mary Riana, gitu, seorang motivator wanita nomor 1 di Indonesia dan Asia. Coba, siapa yang pengen diajarkan Miss Mary Riana bisa ketik di kolom chat saya. Wah, semua ya. Oke. Jadi untuk webinar kita bersama Miss Mary Riana nanti akan ada di tanggal yang tertera di dalam screen saya gitu. Nanti Anda bisa lihat dan juga dicatat harganya ya. Dan saya jamin ini benar-benar sangat terjangkau banget karena harganya hanya 199.000 aja gitu. Terlebih karena ini online, jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk memikirkan ke tempat acaranya naik apa gitu. Terlebih Anda juga nggak perlu, misalnya Anda yang berada di luar negeri gitu ya, pengen banget nih belajar dari Miss Mary Riana, Anda nggak perlu bingung untuk memikirkan transportasinya, gimana caranya ke Jakarta, nginep di mana. Tenang, Anda nggak perlu memikirkan itu. Anda hanya perlu fokus belajar bersama Miss Mary Riana aja gitu ya. Anda bisa mengikuti webinar ini di mana aja dan kapan aja, bahkan di rumah Anda masing-masing. Anda bisa menonton bersama keluarga Anda juga gitu. Bayangkan kalau misalnya satu keluarga ada 4 orang gitu, nah ini biayanya hanya 199.000, berarti kalau dibagi 4 itu berapa? Satu orang hanya 50.000 gitu ya. Belajar sama seseorang yang udah menjadi nomor 1 sekelas Miss Mary Riana. Jadi itu benar-benar sangat-sangat terjangkau banget gitu. Tapi nanti linknya yang dibagikan itu hanya bisa satu link untuk satu keluarga dan satu device gitu ya. Jadi kalau keluarganya pengen dua device itu tidak bisa, hanya bisa di satu device. Jadi bisa diperhatikan juga, dan kami hanya akan mengadmit nama peserta yang terdaftar saja gitu. Jadi besok ketika Anda join, pastikan juga Zoom Anda sudah memiliki nama yang sama gitu ya dengan nama yang Anda daftarkan sekarang. Oke, ya, jadi kalau Anda mendaftarkan misalnya namanya Budi Wahyono sekarang, besok di link Zoom juga bisa namanya. Yang kedua adalah kalau Anda nanti jangan sampai link Anda gitu, nanti teman Anda harus daftar sendiri. Karena apa? Karena nanti kalau linknya dibagikan, teman Anda bisa masuk, Anda jadi nggak bisa masuk gitu ya. Karena linknya ini benar-benar spesial banget, hanya dibagikan ke peserta saja, jadi nggak boleh dibagikan ke peserta-peserta yang lainnya. Oke, dan saya jamin pendaftaran 199.000 itu very affordable banget, dan ini pasti sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya, terutama untuk Anda. Oke, nah materi ini nanti juga bisa langsung dipraktekkan gitu saat Anda menggunakan public speaking, karena banyak banget peserta yang udah merasakan hasilnya gitu ya. Walaupun nanti belajar sama Miss Mary Riananya 2 jam gitu, tapi benar-benar banyak banget ilmunya seperti hari ini. Dan ini benar-benar ilmu yang saling melengkapi ya, antara ilmu yang di bagian hari ini dan ilmu yang besok gitu. Nah jadi akan diajarkan teknik-tekniknya juga dan bisa langsung dipraktekkan agar nanti audiens Anda itu nggak bosen gitu. Sama seperti ini gitu, walaupun 2 jam tapi Anda masih tetap semangat. Semangat ya pastinya, jadi bisa dipertahankan semangatnya sampai akhir. Oke, nah karena Anda juga masih di sini sama saya, oke, jadi saya pasti dan saya jamin Anda akan mendapatkan banyak banget manfaatnya, asalkan Anda sungguh-sungguh mempraktekkan dan sungguh-sungguh tesnya ya. Jadi bisa dipastikan akan bisa mendapatkan banyak banget manfaatnya. Jadi ingat, apapun profesi Anda, apapun bidang yang Anda kerjakan saat ini, jadi percaya sama saya bahwa Anda akan sangat membutuhkan public speaking gitu. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan nih, public speaking ini sebenarnya untuk orang yang ekstrovert aja atau untuk orang yang introvert juga bisa ya gitu. Apakah bisa untuk introvert juga gitu? Apa, ekstrovert atau introvert? Coba tulis di kolom chat. Yang semuanya ya. Jadi benar-benar semuanya itu perlu banget untuk belajar public speaking. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ada